Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan sering bertindak jauh melampaui pikiran kita. Jauh. Artinya tindakan Tuhan tersebut tidak dapat kita mengerti dengan akal, pikiran, dan kebijaksanaan kita. Itu berarti, saudara, kita harus belajar untuk menerima apapun yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita ini. Yang suatu saat Tuhan pasti akan bicara, cepat atau lambat, Tuhan akan memberitahu kepada kita apa maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu kejadian. Mengapa Tuhan tidak segera memberitahu kepada kita? Sebab Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Seberapa kita sungguh-sungguh mempercayai pribadi Allah. Bukan hanya mempercayai kuasanya, tapi juga pribadinya. Saya selalu mengingat, saudaraku, tindakan Allah terhadap Abraham. Abraham harus menunggu anaknya hampir 1/4 abad. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan, saudara. Sampai kita melihat, maksud saya, kita melihat sampai Abraham mengambil Hagar menjadi istri atau Hagar gundiknya atau pelayannya untuk melahirkan anak. Walau itu karena desakan Sarah istrinya. Mestinya Abraham berkata kepada Sarah, "Jangan begitu, Ma. Sebab keturunan itu atau anak perjanjian itu lahir dari kamu." Tetapi ternyata Abraham tidak menolak, saudaraku. Dan itulah yang menjadi awal dari banyak masalah. Kelahiran anak dari Hagar sampai hari ini gemanya, saudara, gaungnya, dampak akibatnya masih terasa. Abraham juga pernah meminta Eleazar untuk menjadi pewarisnya kalau ia meninggal dan tidak punya anak. Ini kan menunjukkan Abraham pun menjadi tidak bingung mengapa Allah tidak memberi keturunan kepadanya padahal dia sudah berjanji. Tetapi Abraham ternyata lulus, saudaraku. Lulus. Abraham akhirnya tetap percaya. Dan ketika Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia pun bisa melakukannya. Abraham menaruh percaya kepada Allah. Mengapa Tuhan tidak segera memberitahu apa maksud suatu kejadian, suatu peristiwa kita alami? Karena Tuhan mau kita belajar kebenaran-kebenarannya lebih banyak, lebih cukup, lebih memadai, maksud saya, supaya kita dapat mengerti maksud Tuhan mengizinkan kita atau membiarkan kita dalam suatu keadaan atau dalam satu situasi atau mengalami kejadian-kejadian tertentu. Di situ dibutuhkan kesetiaan untuk terus belajar kebenaran agar kita bisa memahami hikmat, kebijaksanaan, dan kecerdasan Allah. Di sini Tuhan melatih kita anak-anaknya untuk bertumbuh dewasa.
bertumbuh makin cerdas, memiliki kecerdasan rohani yang lebih tinggi. Di sini Bapa di surga mengajar kita untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaannya. Saudaraku, jadi kalau sekarang saudara sedang mengalami hal-hal tertentu yang saudara tidak mengerti, jalani saja. Jalani saja. Dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan hal semacam ini, saudaraku. Di Mazmur pasal 73, ya. Pemazmur mengatakan demikian, saudaraku. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Perhatikan. Aku tidak mengerti. Aku dungu. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan artinya tidak memiliki akal yang cukup untuk memahami Allah. Hewan itu di sini dalam arti tidak cerdas. Tidak memiliki akal yang cukup. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Lalu ini hebat, saudara. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi ketika kita mengalami suatu keadaan yang kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, tetap dekat Tuhan. Tuhan pegang tangan kita. Dengan nasihatnya Tuhan menuntun kita. Dengarkan firman. Agar bertambah kecerdasan kita, hikmat kita. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan tidak mungkin memberi kemuliaan kepada orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak berhikmat. Jadi melalui peristiwa-peristiwa hidup, Tuhan mau mencerdaskan kita. Memberikan kita hikmat, tidak dengan cara mudah. Bukan sekedar mengerti, tapi juga mengalami. Peristiwa-peristiwa hidup akan menggoreskan kepada kita hikmat, kebijaksanaan. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Allah membutuhkan peristiwa. Allah membutuhkan kejadian. Allah memakai peristiwa kejadian untuk mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Yang sama agar kita dewasa. Sama dengan agar kita dewasa. Agar kita berhikmat, kebijaksana, dan cerdas rohani seperti Tuhan. Dengan demikian barulah kita bisa dipercayai untuk menerima pemerintahan bersama-sama dengan Kristus. Karena saudaraku, kita orang percaya itu bukan hanya masuk surga, tetapi memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa memerintah bersama-sama dengan Kristus kalau kita tidak berhikmat, kalau kita tidak bijaksana, saudara? Luar biasa ya, saudara. Hidup ini menjadi University of Life, universitas kehidupan. Saya sering mengemukakan sebagai School of Life, University of Life. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang juga menjadi Bapa yang menuntun, membimbing kita, menyekolahkan kita lewat sekolah kehidupan agar kita bertumbuh dewasa, berhikmat, bijaksana, dan bisa dipercayai pemerintahan pekerjaan besar di kekekalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, suara-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Bapa secara khusus dalam doa pagi ini.
Bapa, pertemukan kami di doa pagi mendatang. Bapa, tambahkan hikmat kepada kami, urapan Roh Kudus. Segala hormat bagimu Elohim Yahweh Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.